Oke, hari ini kita akan mengupas salah satu rumus paling penting di dunia. Tapi tenang, kita nggak akan mulai dari matematika yang rumit. Kita akan mulai dari sebuah perburuan harta karun di dunia nyata. Bayangin deh, di tahun 1980-an ada sebuah tim yang pakai strategi matematika khusus buat menemukan kapal karam. Dan kapal itu isinya emas senilai 700 juta dolar. Nah, logika canggih di balik penemuan itu, itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Dan kita akan memulainya bukan dengan rumus, tapi dengan sebuah teka-teki yang seru. Oke, kita langsung aja ya. Teka-teki ini datangnya dari karya dua psikolog hebat, Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Mereka ini meneliti gimana penilaian kita sebagai manusia kadang-kadang bisa sangat nggak rasional. Coba Anda dengerin baik-baik deskripsi tentang seorang pria bernama Steve ini. Sudah? Oke. Sekarang, berdasarkan deskripsi itu, saya punya satu pertanyaan buat Anda. Kalau Anda seperti kebanyakan orang, pasti setelah mendengar deskripsi tadi, intuisi Anda langsung bilang, wah, ini sih udah pasti pustakawan. Iya kan? Soalnya deskripsinya itu pas banget sama stereotip seorang pustakawan. Nah, menurut Kahneman dan Tversky, jawaban intuitif itu sebenarnya nggak rasional. Kenapa? Karena kita semua tanpa sadar melewatkan satu informasi yang super krusial. Dan ini dia, faktanya. Di Amerika Serikat, tempat penelitian ini dilakukan, jumlah petani itu jauh lebih banyak daripada jumlah pustakawan. Informasi inilah yang disebut base rate atau tingkat dasar. Ini adalah petunjuk penting yang sering banget kita abaikan. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah gimana caranya kita menggabungkan bukti baru, yaitu kepribadian si Steve, dengan informasi awal yang kita punya tadi, soal perbandingan jumlah petani dan pustakawan. Oke, biar gampang, kita lupain dulu probabilitas yang abstrak. Gimana kalau kita ubah teka-teki ini jadi soal hitung-hitungan sederhana? Jadi lebih kebayang kan? Coba bayangin ya, kita masuk ke sebuah ruangan yang isinya 210 orang. Angka ini kita pilih supaya pas untuk mewakili rasio 20:1 tadi. Nah, di dalam ruangan itu artinya ada 200 orang petani dan cuma 10 orang pustakawan. Oke, sekarang mari kita coba saring semua orang di ruangan ini pakai deskripsi si Steve. Gini deh, katakanlah deskripsi Steve itu cocok banget sama pustakawan. Mungkin sekitar 40% dari mereka sifatnya begitu. Berarti ada 4 pustakawan yang mirip Steve. Tapi gimana dengan petani? Mungkin cuma sedikit petani yang punya sifat kayak gitu, anggap aja 10%. Tapi 10% dari 200 petani, itu artinya ada 20 petani. Jadi, di antara semua orang yang mirip Steve, ternyata mayoritasnya tetaplah petani. Jadi, probabilitas sebenarnya Steve itu seorang pustakawan ternyata cuma 4 dari 24 orang atau sekitar 16,7%. Nah, kalau Anda tadi bisa ngikutin alur berpikir barusan, selamat, Anda sebenarnya udah paham inti dari teorema Bayes. Proses berpikir yang baru aja kita lalui secara intuitif itu sebenarnya punya istilah-istilah formalnya. Dan bagian-bagian inilah yang membentuk teorema Bayes. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, ada yang namanya prior. Ini gampangnya adalah keyakinan awal Anda sebelum dapat informasi baru. Contohnya tadi, keyakinan awal kita kalau kemungkinan Steve seorang pustakawan itu kecil banget, cuma 1:21. Berikutnya ada likelihood. Ini soal seberapa kuat bukti yang baru muncul mendukung keyakinan kita. Di kasus Steve tadi, ini adalah pertanyaan. Seberapa besar kemungkinan seorang pustakawan itu punya sifat pemalu dan rapi? Dan yang terakhir hasilnya disebut posterior. Ini adalah keyakinan baru Anda yang sudah diupdate setelah Anda menggabungkan keyakinan awal atau prior dengan bukti baru atau likelihood. Hasilnya, ya angka 16,7% tadi. Memang sih, kalau dijabarkan jadi rumus matematika, ini bakal berguna banget buat para ilmuwan atau programmer AI. Tapi buat kita semua, ide intinya ini adalah sebuah model berpikir yang sangat-sangat kuat. Dan kutipan ini dengan sempurna menggambarkan mantra utama dari cara berpikir Bayesian. Keyakinan Anda itu nggak langsung diganti total oleh fakta baru, enggak. Keyakinan Anda itu diperbarui secara bertahap. Prinsip update ini adalah mesin penggerak di balik banyak hal loh, mulai dari penemuan ilmiah, cara kerja machine learning di kecerdasan buatan, sampai ya cara kita seharusnya membentuk opini pribadi dengan lebih rasional.
Jadi, inti dari pembahasan kita kali ini sebenarnya bukanlah rumus yang harus dihafal, tapi sebuah pertanyaan yang bisa kita bawa dan renungkan. Ketika nanti Anda dihadapkan dengan sebuah bukti baru, keyakinan lama mana yang sekarang Anda siap untuk perbarui?